Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ibu Ari. Hari ini kita belajar tentang rata-rata harmonik dan ukuran letak data tunggal. Rata-rata harmonik atau harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1, kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung. Rumus rata-rata harmonik adalah H sama dengan N dibagi jumlah 1 per XI, di mana H adalah rata-rata harmonik, N adalah banyaknya data, XI adalah nilai data ke I. Contoh rata-rata harmonik dari data 3, 2, 4, 3 adalah data pada soal terdiri dari 4 angka sehingga N sama dengan 4. Rata-rata dari 3, 2, 4, 3 adalah 4 per 1 per 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 3. Di sini kalian menjumlahkan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Dengan cara 1 per 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 3. Nah, di sini kalian mencari angka yang bisa dibagi ke 4 bilangan penyebut ini. Maka didapat angka 12. Oke. 12 dibagi 3 adalah 4. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 kali 1 adalah 6. 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 kali 1 adalah 4. Maka didapat 4 tambah 6 10. 10 tambah 3 13. 13 tambah 4 adalah 17 per 12. Oke, maka didapat 17 per 14. Maka di sini H sama dengan 4 dibagi 17 per 12. Oke, maka di sini dibacanya 4 dibagi 17 per 12. Oke, kalau bagi berarti berubah menjadi kali dan dibalik. Maka sama dengan 4 dikali 12 per 17. Maka sama dengan 4 kali 12 adalah 28 per 17. Sehingga 48 4 kali 12 adalah 48 per 17. Sehingga didapat 2,823. Selanjutnya ukuran letak data tunggal atau kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi sebuah data terurut menjadi 4 bagian sama besar, sehingga masing-masing bagian beranggotakan 25% dari data. Nilai kuartil terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kuartil data tidak berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Qi sama dengan data ke I per 4 dalam kurung N ditambah 1. Contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 untuk data berikut. 1, 6, 5, 4, 3, 4, 7, 1, 2. Oke, yang pertama kalian lakukan yaitu mengurutkan data terkecil hingga data terbesar sehingga didapat data ini. Oke.
Nah, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu QI sama dengan data ke I per 4 dalam kurung N ditambah 1. Nah, I-nya kita ganti 1 karena kita mencari kuartil 1 atau kuartil bawah. Oke, I1 sama dengan data ke 1 per 4 dalam kurung 9 ditambah 1. Nah, N-nya itu 9. 9 itu berarti jumlah dari data. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Oke, maka di sini 9 ditambah 1, 10. 10 kali 1, 10. 10 dibagi 4 adalah 2,5. Nah, ini data ke 2,5. Oke. Data ke 25 berarti X2 ditambah 0,5 dalam kurung X3 dikurang X2, atau data kedua ditambah 0,5 dalam kurung data ketiga dikurang data kedua. Data kedua adalah 1, 2. Nah, data kedua adalah 1 ditambah 0,5. Data ketiga adalah 2. 2 dikurang data ketiga adalah 2 dan dikurang data ke 2 yaitu 1. Maka 2 dikurang 1 kali 0,5 adalah 0,5, sehingga 1 ditambah 0,5 adalah 1,5. Nah, maka kuartil bawah Q1 adalah 1,5. Oke, untuk mencari data kedua sama, yaitu mengurutkan data terkecil hingga data terbesar. Lalu dimasukkan rumus QI sama dengan data ke I per 4 N ditambah 1. Maka I-nya kita ganti menjadi angka 2 karena kita mencari kuartil tengah atau Q2. Q2 sama dengan 2 per 4 dalam kurung 9 ditambah 1. 9 ditambah 1 adalah 10. 10 kali 2 adalah 20. Maka 20 dibagi 4 adalah 5. Maka untuk kuartil tengah atau Q2 data kelima. Oke, data kelima itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka data kelima jatuh di angka 4. Maka kuartil tengah Q2 adalah 4. Untuk mencari data ketiga atau kuartil atas, yang pertama yang kalian lakukan yaitu mengurutkan data terkecil hingga data terbesar. Oke. Kemudian masukkan rumus. Oke, maka I-nya kita ganti angka 3. Maka Q3 sama dengan 3 per 4 dalam kurung 9 ditambah 1. 9 ditambah 1 adalah 10. 10 kali 3 adalah 30. Maka 30 dibagi 4 adalah data ke 7,5. Sehingga data ke-7 ditambah 0,5 dalam kurung data ke-8 dikurang data ke-7. Data ke-7 kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita dapat angka 5 data ke-7 nya ya, ditambah 0,5 data ke-8 adalah 6 dikurang data ke-7 adalah 5. Maka 6 dikurang 5 adalah 1. 1 kali 0,5 adalah 0,5. Sehingga 5 ditambah 0,5 adalah 5,5. Maka kuartil atas atau Q3 adalah 5,5. Oke, selanjutnya kita belajar mencari desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar, sehingga masing-masing bagian beranggotakan 10% dari data. Desil data tidak berkelompok. Untuk menentukan desil data tidak berkelompok digunakan rumus sebagai berikut. DI sama dengan data ke 1 per 10 dalam kurung N ditambah 1. Sebenarnya rumusnya itu sama, yang membedakan adalah penyebutnya.
Kalau desil 10, kalau kuartil 4. Oke, contoh tentukan desil ke-8. Sorry, ini salah menulis. Oke, tentukan desil ke-8 ya. Tentukan desil ke-8 dari data 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10, 5, 5, 12. Yang kalian lakukan yaitu mengurutkan data terkecil hingga data terbesar sehingga didapat data ini. Nah, kemudian masukkan rumus DI sama dengan data ke I per 10 dalam kurung N ditambah 1. Oke. Desil ke-8 sama dengan data ke 8 per 10 dalam kurung 10 ditambah 1. Oke, N-nya adalah 10, berarti jumlah datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, datanya ada 10 ya. Oke, maka 10 ditambah 1 adalah 11. 11 dikali 8 adalah 88. 88 dibagi 10 adalah 8,8. Sehingga nilai data yang urutan ke 8,8 adalah D8 sama dengan data ke-8 ditambah 0,8 dalam kurung data ke-9 dikurang data ke-8. Maka sama dengan 9 ditambah 0,8 dalam kurung 10 dikurang 9. Sehingga 10 dikurang 9 adalah 1. 1 kali 0 ke 8 adalah 0,8. 9 ditambah 0,8 adalah 9,8. Sehingga desil ke-8 adalah 9,8. Oke, yang terakhir adalah persentil. Persentil adalah nilai yang membagi sebuah data terurut menjadi 100 bagian yang sama sehingga masing-masing bagian beranggotakan 1% dari ukuran data. Persentil data tidak berkelompok dapat digunakan rumus sebagai berikut. PI sama dengan data ke I per 100 dalam kurung N ditambah 1. Nah, ini juga rumusnya sama. Yang membedakan adalah penyebutnya, yaitu dibagi 100. Oke. Contoh, diketahui data 6794347857. Tentukan persentil ke-20 dan persentil ke-80. Nah, yang pertama kalian lakukan yaitu mengurutkan data terkecil hingga data terbesar. Oke. Nih, datanya diurutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita mencari persentil ke-20. Kita masukkan dulu rumusnya. Kemudian I-nya kita ganti angka 20. Ya, maka 20 per 100 dalam kurung 10 ditambah 1. 10 ditambah 1 adalah 11. 11 dikali 20 sama dengan 220 dibagi 100 yaitu 2,2. Nilai data dengan urutan ke-2,2 adalah data kedua ditambah 0,2 dalam kurung data ketiga dikurang data kedua. Sehingga data kedua adalah 4 ditambah 0,2 dalam kurung data ketiga adalah 4 dikurang data kedua adalah 4. Maka 4 dikurang 4 adalah 0. 0 kali 0,2 adalah 0. Sehingga persentil ke-20 adalah 4. Oke, yang terakhir kita mencari persentil ke-80. Nah, I-nya kita ganti angka 80. Maka persentil 80 sama dengan 80 per 100 dalam kurung 10 ditambah 1. 10 ditambah 1 adalah 11. 11 kali 80 adalah 880. Sehingga 880 dibagi 100 adalah 8,8. Nilai data dengan urutan ke 8,8 adalah
data ke-8 ditambah 0,8 dalam kurung data ke-9 dikurang data ke-8. Data ke-8 adalah 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita dapat data ke-8 adalah 7 ditambah 0,8 dalam kurung data ke-9 adalah 8 dikurang data ke-8, yaitu 7. Maka 8 dikurang 7 adalah 1. 1 kali 0,8 adalah 0 ke 8, sehingga persentil ke 80 yaitu 7 ditambah 0,8, sehingga didapat 7,8. Oke, persentil ke 80 adalah 7,8. Oke, cukup sekian dan selamat belajar.